Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma inna nastahdika li'ar-rasyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa aftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi wa ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sahabat tangga ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema baru. Ya. Kalau kemarin itu Aikanuddin, alhamdulillah telah selesai. Insyaallah kita akan membahas fardu ain, ya, fardu ain. Ya. Dimulai dari wudu lah ya. Dimulai dari wudu tentunya kita akan memulai dari sholat. Namun sholat ini tidak akan sah kecuali dengan wudu. Oleh sebab itu Al-Habib Umar, guru kita, ya, Syekhul Masyayikhina lah, kira-kira ulama besar ini Al-Habib Umar, beliau mengawali kitabnya setelah Aikanuddin ini furudul wudu. Fardu-fardunya wudu. Perlu diketahui apa itu furud. Ya, furud ini maknanya adalah jamak dari fardun. Fardun secara bahasa adalah an-nasib al-lazim. Fardun secara bahasa, fardun tadi furud, jamak dari furud, jamak dari fardun. Furudun, jamak dari fardun, artinya apa secara bahasa? An-nasib al-lazim. Bagian yang harus, ya. Bagian yang harus, bagian yang harus. Tetapi secara syariat, kalau kita tahu itu kan kita tahu ma talabahu syari' talaban jaziman wa yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ya. Adalah sesuatu yang diminta oleh syariat secara betul-betul lah ya, secara pasti gitu. Sesuatu yang wajib harus dilakukan gitu kira-kira. Sesuatu yang harus dilakukan, apabila tidak dilakukan maka fayutabu ala fi'lihi, ya. Maka orang yang melakukan itu mendapatkan pahala fayutabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kita tulis di sini secara syariat, maksudnya secara istilah fiqih itu adalah ma talabahu asy-syari'u, ma talabahu syari'u talaban jaziman. Nanti talab itu soalnya permintaan itu ada kalanya betul-betul, ada kalanya hanya sebagai anjuran saja. Nah, kalau ini jaziman, harus dilakukan. Jaziman itu. Fayuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi atau ala fa'ilihi. Nah, ini adalah ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Itu sesuatu yang diminta oleh syariat. Ya. Syariat di sini adalah Allah tentunya, ya. Secara apa? Secara wajib, secara harus gitu. Secara harus. Mesti, ya, harus dilakukan. Maka apabila dilakukan dia mendapatkan pahala. Fayuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dan apabila ditinggalkan dia mendapatkan dosa dan akan diazab, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu. Ini secara keseluruhan lah ya fardu di dalam hukum fikih, ya. Berbeda lagi nanti fardu secara atau wajib lah ya. Wajib di dalam kita itu fardu itu ya wajib lah gitu ya. Fardu itu istilahnya wajib di madhab kita ini, fardu itu wajib. Ya, saya tidak akan membahas madhab lain dulu.
karena ini sebagai pemula ya, tidak akan membahas yang lain dulu ya. Madhab kita adalah madhab Syafi'i. Fardu di sini adalah wajib. Fardu sama dengan wajib. Nah, tetapi perlu diketahui di dalam akidah, kita juga akan membahas akidah, soalnya di dalam akidah fardu ini bukan sesuatu yang harus dilakukan. Gitu. Sesuatu yang wajib itu bukan sesuatu yang harus dilakukan, tetapi sesuatu yang pasti ada. Mala yutasawwaru fil aqli adamuhu. Jadi tidak masuk akal kalau tidak ada itu gitu. Itu dalam ilmu akidah. Itu bukan pembahasan kita. Kita pembahasan di sini yaitu ma talabahu syari'u talaban jaziman fayuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Itu kan, itu. Nah, namun perlu diketahui di sini sekarang kita akan membahas tentang furudul wudu. Ya, kita sudah tahu tadi fardu itu adalah an-nasib al-lazim, sesuatu bagian yang harus ada lah ya, sesuatu yang harus ada. Sedangkan secara syariat adalah sesuatu yang diminta ya, diminta oleh syariat ya, oleh syar'i, yaitu secara wajib gitu. Maka orang yang melakukannya akan diberikan pahala, sedangkan yang meninggalkannya akan diazab, akan diiqab, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah fardu. Namun perlu diketahui ya, sahabat tangga ilmu sekalian, furudul wudu di sini maksudnya bukan fardu yang ini, tetapi adalah rukun. Sudah hapus. Apabila kita mengetahui furud, ya furudus shalah, furudul wudu, itu maksudnya adalah arkan, maksudnya adalah rukun. Jadi furudul wudu, ya, di sini sebutkan furudul wudu'i sittatun. Furudul wudu'i sittatun. Fardunya wudu ini ada 6. Fardunya wudu ada 6. Maksud daripada fardu di sini adalah rukun. Ar-rukun. Rukun. Jamak dari ruknun. Nah, rukun wudu itu ada berapa? Rukun wudu itu ada 6. Namun perlu diketahui rukun itu apa sih? Nah, kan kita sering tahu tuh rukun wudu, rukun sholat. Apa itu rukun? Rukun itu adalah ma yalzamu min adamihi al-adam. Ma yalzamu min adamihi al-adam. Ma yalzamu min adamihi al-adamu wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun lidatihi. Apa itu? Maksudnya adalah sesuatu yang yalzam, lazim. Apabila sesuatu yang pasti tidak ada, ini kita artikan gini dulu enaknya. Sesuatu yang pasti tidak ada apabila rukun itu tidak ada. Wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun. Dan wala yalzamu, dan tidak pasti ada ya. Ataupun tidak ada apabila rukun tadi tidak ada. Contoh, misalkan furudul wudu ini adalah apa? Pertama adalah niat. Ya, salah satu fardunya wudu yang pertama itu niat. Niat ini adalah rukun dari pada wudu. Nah, niat dulu, kita bahas nanti niat, kita kasih contoh dulu rukun. Niat ini adalah rukun wudu. Maka apabila niat ini tidak ada,
niat ini tidak ada, maka wudhu pasti tidak ada. Jadi tidak dianggap, tidak sah wudhu ini kalau tidak ada niat. Itu makna dari fardu di sini, makna dari rukun. Maka tidak ada, tidak dianggap wudhu itu ada. Wudhu tidak ada lah. Itu kan. Tetapi wala yazanu min wujudihi wujudun wala adamun lidatihi. Kalau misalkan niat ini ada, apakah wudhu ada? Belum tentu ada, belum tentu juga tidak ada. Sebab mungkin saja dia niat tetapi dia tidak membasuh anggota lain misalkan. Maka wudhu tidak. Ini maksud daripada rukun. Sampai sini paham ya? Sampai sini paham. Jadi apabila rukun itu adalah apa? Rukun itu sesuatu yang apabila tidak ada, maka ibadah lain pun tidak ada. Ya, tidak dianggap lah ya. Tetapi apabila sesuatu itu ada, apabila rukun itu ada, maka ibadah lain belum tentu ada, belum tentu juga tidak ada. Itu makna dari rukun, makna dari fardu di sini. Sampai sini paham ya? Di sini paham. Ada bedanya dengan rukun ini dengan syarat. Ya, hampir sama dengan syarat ini pengertiannya. Ini sudah sampai sini. Lebih dahulu kita langsung membahas ke furudul wudu. Furudul wudu'i sittatun. Fardu-fardunya wudu ini ada 6. Yang pertama adalah niat. Nah, ini jadi perlu diperhatikan ya. Wudu ini adalah salah satu syarat. Syarat apa? Syarat sahnya sholat. Kalau kita tidak ada wudu, maka tidak ada sholat. Jadi ini syarat sahnya sholat. Jadi harus paham betul-betul wudu. Pertama, ya, fardunya wudu adalah niat. Niat itu apa sih? Niat itu secara bahasa adalah al-qasdu. Ya. Ini menuju, ya, menyengaja, gitu kan ya, menyengaja atau ada niatan lah ya. Kalau sudah menjadi bahasa Indonesia sebenarnya dalam hati ya. Ada sesuatu kenenteg kalau kata orang Sunda mah, gitu kan. Al-qasdu ada keinginan di dalam hati lah, gitu kan. Bermaksud, gitu kan. Nah, bermaksud di dalam hati itu qasd, berarti ada keinginan. Ketika ada keinginan, itu niat secara bahasa ya, lugotan, idenya lugotan. Sedangkan secara istilah syariat atau istilah fikih itu apa? Qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi. Menyengaja melakukan sesuatu juga disertai dengan melakukannya. Ya. Jadi qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi. Menyengaja melakukan sesuatu dibarengi dengan melakukannya. Contoh, saya nih mau berwudu. Tetapi harus disertai dengan wudu. Nggak boleh. Kita ini ketika, saya mau berwudu ada di dalam hati itu, tetapi saya duduk-duduk saja. Itu namanya bukan niat. Itu namanya apa? Itu namanya al-azmu. Ya, di dalam istilah fikih itu namanya apa? Azam saja. Jadi harus apa? Jadi harus disertai dengan melakukannya. Di mana itu pertama kali melakukannya niat itu? Jadi nanti insya Allah setelah pembahasan wudhu ini kita praktis, ya, praktek langsung di lapangan. Apa? Pertama ketika mengambil air langsung. Pertama itu awwalu juz'in. Idanya pertama kali membasuh muka lah. Sebab itu awwalu juz'in fil wudhu. Ya. Membasuh muka itu langsung niat di sini. Niat langsung niat saya berwudu. Boleh dengan bahasa Indonesia, bahasa apapun boleh, karena Allah itu paham yang jelas. Tempatnya niat itu di dalam hati. Wa mahalluha al-qalb, ya. Wa mahalluha al-qalb. Wa mahalluha al-qalb. Tempatnya di mana? Di hati. Gimana kalau diucapkan? Diucapkan boleh. Ya. Talafud bin niat itu sunnah. Madzhab kita sunnah. Sebab apa? Sebab untuk mendorong kita agar apa? Mendorong kita, membimbing hati kita untuk kanteg gitu, untuk menyengaja di dalam hati.
Itu sunnah. Talafut biniat, misalkan nawaitul wudu'a bi raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala, itu sunnah diucapkan agar hati kita itu terbimbing melakukan niat, ya. Itu qalb hati. Itu kan ya. Sampai sini mungkin paham, ya. Insya Allah mungkin pembahasan kali ini mungkin kita akan sampai niat terlebih dahulu. Jadi fardunya wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Ya, niat itu adalah al-qasdu secara bahasa, sedangkan secara istilah atau secara syar'i, istilah syariat itu adalah qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi, menyengaja melakukan sesuatu dengan disertai melakukannya, dibarengi dengan melakukan sesuatu tersebut, gitu. Wallahu alam, mungkin ini saja hari ini sahabat tangga ilmu, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat dipahami. Bila mana ada pertanyaan atau ada sesuatu yang belum dipahami, silahkan ya tinggalkan pesan di kolom komentar. Jangan lupa untuk melanjutkan agar berjalan dengan lancar, jangan lupa di share sebanyak-banyaknya. Boleh juga di subscribe lah ya, karena subscribe ini gratis saja. Dan insya Allah agar terus berlanjut ya, untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan mencari ilmu inilah agar tersebar luas. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.